Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Tegar Anjar Hidayat, Information System student semester 2. Here I will present a material to fulfill my course assignment in English. Okay, the first here I will explain about computer. The second I will explain about hardware. The first one, the words of computer. Computer are powerful machines that have become an integral part of our life, from personal use to business operation. Types of computers. Number one, desktop computers, stationary machines designed for regular use in a single location. Number two, laptops, portable computer that can be easily carried and used anywhere. Number three, server, computer designed to provide data to other computers over a network. The components of a computer. Number one, CPU, the central processing unit carries out instruction of a computer program. Number two, RAM, random access memory temporarily stores data that a computer is actually using. Number three, hard drive, stores the computer operating system, software, and data file. Number four, motherboard, connect all the computer components together. Evolution of computers. Number one, mechanical computers. Early computers used gears and levers to perform calculation. Number two, translator, replaced vacuum tubes, leading to smaller and faster computers. Number three, personal computer, development of the PC brought computing to individuals and homes. Computer programming, coding, writing and testing code for creating computer program. Algorithm, sequence of instructions used to perform tasks. Database, organized collection of data for easy retrieval and manipulation. Security, protection computer system and data from harm. Computer network types. Number one, LAN, local area network connects device in a limited geographical area. Number two, wide area network covers a broad area such across cities or countries. Number three, MAN, metropolitan area network connects large geographic areas like a city. Usage of computer, education, learning and research through only research and simulation. Entertainment, enjoyment through gaming, streaming, and social media. Business, managing operation, data analysis, and communication. The future of computing, quantum computing, highly advanced computing using quantum mechanics, artificial intelligence, developing smart machines with human-like capabilities, edge computing, processing data closer to the source to reduce latency. The second, I will explain about hardware. Central Processing Unit CPU. Function. The CPU performs the basic instructions that drive a computer function. Number two, speed. CPU speed measured in gigahertz determines how quickly it can process data. Types modern CPU come into major types: Intel and AMD, each with its own characteristics and performance level. Random access memory, RAM, function RAM stores data that the CPU needs to access quickly to ensure smooth operation while the computer is on. Number two, types.
various types of RAM, including DDR3, DDR4, and DDR5, support different generations of computer. Number 3, capacity. RAM capacity affects how many applications can run simultaneously and the system overall performance. Storage device, HDD, hard disk drive. HDD use spinning disk to store data and are less expensive but slower than SSD. SSD, solid state drive. SSD have no moving parts and compared to HDD, they are faster and more durable. Motherboard function. The motherboard is a circuit board that connects all the components, allowing them to communicate with other components. It integrates the CPU, RAM, and other essential hardware elements required for the computer to function. Expansion slot. It has slots for additional hardware, such as graphic card, sound card, and network adapter. Graphic processing unit is GPU. Specialized function. The GPU is designed to handle and accelerate the rendering of image, videos, and visual data. Gaming and graphic. For gaming and graphic intense tasks, a powerful GPU is crucial for smooth and immersive experience. Tips. Options include integrated GPU and dedicated GPU with varying level of performance and capabilities. Input and output device. Keyboard, common input device for typing and commanding the computer. Mouse facilitates pointing and clicking to interact with the computer interface. Monitor, an output device that display information and graphic to the user. Printer, an output device for production hard copies of digital documents or image. Power supply unit, PSU. Function, converts electrical power from an outlet into the correct voltage and current needed by the computer. Wattage. The PSU wattage determines the maximum power I can supply to the computer, influencing the hardware I can support. Connectors. It provides connection for a component, ensuring they receive the necessary power and have the ability to operate. That's a presentation of the day. Material on the discussion of computer, software and operating system, computer and hardware. Please apologize if there is a wrong word or pronunciation that is not good. Please understand from me. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tegar Anjar Hidayat, mahasiswa Sistem Informasi semester 2. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah materi untuk memenuhi tugas mata kuliah saya di bahasa Inggris. Baiklah, yang pertama di sini saya akan menjelaskan komputer, yang kedua saya akan menjelaskan tentang perangkat keras. Yang pertama, dunia komputer. Komputer adalah mesin canggih yang menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan kita, mulai dari penggunaan pribadi hingga operasi bisnis. Jenis-jenis komputer. Komputer desktop, yaitu mesin stasioner yang dirancang untuk penggunaan biasa di suatu lokasi. Kemudian laptop, komputer portable yang dapat dengan mudah dibawa dan digunakan di mana saja. Kemudian server, komputer yang dirancang untuk menyediakan data komputer lain melalui jaringan.
komponen-komponen komputer yaitu diantara lain yang pertama CPU, unit pemrosesan pusat menjalankan instruksi program komputer. Yang kedua RAM, yaitu memori akses acak untuk menyimpan sementara data yang sedang digunakan komputer. Yang ketiga yaitu hard drive, menyimpan sistem operasi komputer, perangkat lunak, dan file data. Kemudian motherboard, menghubungkan semua komponen komputer. Evolusi komputer melalui 3 bagian, yaitu komputer mekanis, yaitu komputer awal menggunakan roda gigi dan tuas untuk melakukan perhitungan. Kemudian transistor mengganti tabung vakum yang mengarah ke komputer yang lebih kecil dan lebih cepat. Kemudian nomor 3, komputer pribadi, mengembangkan PC, membawa komputasi ke individu dan rumah. Pemrograman komputer yaitu pengkodean, penulisan, dan pengujian kode untuk membuat program komputer. Kemudian algoritma, urutan instruksi yang digunakan untuk melakukan suatu tugas. Kemudian database, kumpulan data yang terorganisir untuk memudahkan pengambilan dan manipulasi. Dan yang terakhir, keamanan, melindungi sistem komputer dan data dari bahaya. Kemudian komputer network tipe. Yang pertama LAN, jaringan area lokal penghubungan perangkat dalam area geografis yang terbatas. Kemudian WAN, jaringan area luas mencakup area yang luas seperti lintas kota atau negara. Selanjutnya MAN, metropolitan area network, menghubungkan area geografis yang lebih besar seperti kota. Penggunaan komputer ini pendidikan, yaitu pembelajaran dan penelitian melalui sumber daya dan simulasi online. Kemudian ada hiburan, kenikmatan melalui game, streaming, dan media sosial. Selanjutnya bisnis, mengelola operasi analisis data dan komunikasi. Masa depan komputasi kuantum, yaitu komputasi yang sangat canggih menggunakan mekanika kuantum. Kemudian kecerdasan buatan, yaitu mengembangkan mesin pintar dengan kemampuan seperti manusia. Selanjutnya komputasi tepi, memproses data lebih dekat ke sumbernya untuk mengurangi latensi. Kemudian ini perangkat keras komputer, mengacu pada bagian fisik sistem komputer yang dapat Anda sentuh dan rasakan, seperti motherboard, CPU, dan memori. Sangat penting untuk memahami komponen-komponen ini agar dapat menggunakan komputer secara efektif. Kemudian unit pemrosesan pusat. Fungsi yang pertama, CPU melakukan instruksi dasar yang menggerakkan fungsi komputer. Kemudian kecepatan ini melalui CPU diukur dalam gigahertz, menentukan seberapa cepat CPU dalam memproses data. Kemudian jenis CPU modern hadir dalam 2 jenis utama, Intel dan AMD, masing-masing dengan karakteristik dan tingkat kinerjanya sendiri. Kemudian memori akses acak atau RAM. Fungsi RAM menyimpan data yang perlu diakses CPU dengan cepat untuk memastikan pengoperasian yang lancar saat komputer menyala. Berbagai jenis RAM termasuk DDR3, DDR4, dan DDR5 mendukung berbagai general komputer. Kapasitas RAM-nya sendiri ini mempengaruhi beberapa banyak aplikasi yang dapat berjalan secara bersamaan dan kinerja sistem secara keseluruhan. Perangkat penyimpan ini ada HDD, yaitu hard disk drive. Kemudian HDD menggunakan cakram yang berputar untuk menyimpan data dan lebih murah tetapi lebih lambat daripada SSD. SSD di sini solid state drive. SSD tidak memiliki bagian yang bergerak,
Dan dibandingkan dengan HDD, SSD lebih cepat dan lebih tahan lama. Motherboard ini berfungsi motherboard adalah papan sirkuit yang menghubungkan semua komponen, memungkinkan mereka untuk berkomunikasi satu sama lain. Dan komponennya ini mengintegrasikan CPU, RAM, dan elemen perangkat keras penting lainnya yang diperlukan agar komputer dapat berfungsi. Kemudian slot ekspansi, motherboard memiliki slot untuk perangkat keras tambahan seperti kartu grafis, kartu suara, dan adaptor jaringan. Unit pemrosesan grafis atau GPU ini fungsi khusus GPU dirancang untuk menangani dan mempercepat rendering gambar, video, dan data visual. Game dan grafis, untuk bermain game dan tugas-tugas intensif grafis, GPU yang kuat sangat penting untuk pengalaman yang lancar dan imersif. Kemudian jenisnya pilihan termasuk GPU GPU terintegrasi dan GPU khusus dengan berbagai tingkat kinerja dan kemampuan. Kemudian perangkat input dan output, ini keyboard. Keyboard merupakan perangkat input umum untuk mengetik dan memerintah komputer. Kemudian mouse, yaitu memfasilitasi penunjuk dan klik untuk berintegrasi dengan antarmuka komputer. Kemudian monitor, perangkat output yang menampilkan informasi dan grafik kepada pengguna. Dan yang terakhir itu printer, adalah perangkat output untuk menghasilkan salinan cetak dokumen atau gambar digital. Nah, ini yang terakhir yaitu unit catu daya atau PSU. Yang pertama ini fungsinya mengubah daya listrik dari stop kontak menjadi tegangan dan arus yang tepat yang dibutuhkan oleh komputer. Yang pertama watt PSU, yaitu menentukan daya maksimum yang dapat disuplai ke komputer yang mempengaruhi perangkat keras yang dapat didukungnya. Kemudian konektor, PSU menyediakan konektor untuk semua komponen, memastikan komponen tersebut menerima daya yang diperlukan dan memiliki kemampuan untuk beroperasi. Cukup sekian presentasi materi hari ini tentang komputer dan perangkat keras. Mohon maaf apabila ada salah kata atau pengucapan yang kurang baik, mohon dimaklumi. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.